Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai basyiran wa naziran dan juga sebagai uswatun hasanah. Sebelumnya saya minta maaf karena pada Ahad yang lalu saya tidak sempat mengisi karena kebetulan pulang kampung menemani anak dan istri untuk acara reuni. Selama saya tinggalkan 1 pekan ini, kita ditundung duka, kita dikena musibah yaitu dengan 2 keluarga besar meninggal dunia selama 1 pekan ini. Pertama, istri almarhum imam masjid kita, Kiai Haji Sofyan, yaitu yang pertama. Yang kedua, istri Kiai Haji Mukhtar Waka, yaitu 2 keluarga besar Pondok Pesantren Darul Arkam. Mari kita doakan, ya. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afuanhuma. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka berdua, sayangilah mereka berdua, dan maafkanlah mereka berdua. Allahumma gsilhima bil ma'i wassalj wal bard. Ya Allah, bersihkanlah keduanya dengan air dan salju, dan sucikanlah keduanya. Juga Allahumma ba'id khatayahuma kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Kalian mengaminkan saja dalam hati, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kesalahan-kesalahan mereka sebagaimana kamu jauhkan antara timur dan barat, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amalnya, dan kita semua akan menyusul. Ada hadis atau hikmah perkataan ulama itu mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha, ya. Sesungguhnya amal itu dihitung yang akhirnya, penutupnya, penghabisannya. Jadi mudah-mudahan amal kita ini ditutup dengan husnul khatimah, ya, seperti almarhum keduanya itu ditutup dengan husnul khatimah, hidup yang baik. Ya. Makanya ada 2 orang yang kita harus hindari dalam beramal, ya. Pertama,
kita jangan merasa sombong, takabur dengan amal kita yang baik, karena belum tentu itu diterima oleh Allah. Jadi amal itu harus dengan keikhlasan, dengan ketundukan, tawadu, sehingga merasa orang yang berdosa itu lebih rendah dari kita. Belum tentu. Ya, karena bisa saja orang yang berdosa itu karena bertobat dia masuk surga. Bisa saja kita karena beramal baik tapi karena sombong, ya di akhir hayat kita su'ul khatim, na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya perlu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud sebagaimana yang saya ajarkan dahulu ya 2 pekan lalu. Itu kalau kita sujud terakhir, ya sujud terakhir, makanya biasa panjang-panjang bacaannya sesudah sujud terakhir. Itu diajarkan oleh Ketua Darul Iftah Saudi Arabia. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya. Bisa diikuti ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi harus ditahu juga artinya ya, tidak boleh hanya bisa diucapkan tapi tidak ditahu artinya. Allahumma itu artinya ya Allah. Ini sesungguhnya saya as'aluka mohon kepadamu husnal khatimah. Husnal khatimah mati ya dalam keadaan baik. Kemudian ya muqallibal qulub, ya ikuti ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma urzuqni taubatan nasuhatan qablal maut. Ya, artinya ya Allah, urzuqni, berilah aku kemampuan, taubatan nasuhatan, taubat yang sebenar-benarnya, qablal maut, sebelum meninggal dunia. Ya, ini kita baca ya di akhir. Biasa kita lupa itu kalau sujud terakhir kita baca itu. Sesudah baca. Kemudian ada doa juga yang sudah saya ajarkan itu ya. Allahumma, ya, ikuti Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah khaira umri akhirahu, sebaik-baik umurku adalah yang terakhir. Waj'al khaira a'mali khawatimahu, dan jadikanlah sebaik-baik amalku yang penghabisannya. Ya. Kemudian ya, jadi itu ya. Waj'al, ya ikuti, waj'al khaira ayyami yauma
alqaka fihi, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku bertemu denganmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihafal dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya ingin lanjutkan pengajian kita tafsir Al-Jalalain, ya. Ini ayat yang 2 pekan yang lalu itu tentang ciri-ciri orang munafik, ya. Mulai dari ayat ke-8 kalau tidak salah, ya, ayat 1 sampai 5 itu ciri-ciri orang bertakwa, ya. Kemudian 6, 7 itu ciri-ciri orang kafir. Kemudian 8 sampai 20 itu 13 ayat, ya. Jadi 5 ayat untuk orang bertakwa, 2 ayat untuk orang kafir, 13 ayat untuk orang-orang munafik. Nah, ini panjang sekali ayatnya. Jadi ada 3 golongan manusia, ya. Jadi satu saja yang masuk dalam kelompok beriman, yang lain itu tidak masuk, kelompok kafir dan munafik. Jadi waminan nasi, nah di antara manusia, ya, mayyakulu, ada yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, yaumul qiyamah, yang dimaksud itu adalah hari kiamat. Nah, ini mulutnya berkata beriman tetapi hatinya mengatakan kafir. Wa ma hum bimu'minin, dan sedangkan mereka itu sebenarnya tidak beriman. Nah, jadi ini beda lahir dan batin. Ya, kalau orang bertakwa itu lahir dan batinnya beriman. Kalau kafir itu lahir dan batinnya kafir. Kalau munafik, ya lahirnya beriman, batinnya kafir. Tapi dia bukan masuk orang beriman, dia masuk kelompok orang kafir, bahkan lebih parah, ya, daripada orang kafir. Nah, ini sifat orang-orang yang munafik. Yukhadi'una Allaha. Nah, yukhadi'una itu mereka menipu Allah. Nah, padahal Allah itu tidak bisa ditipu, ya. Hanya mereka menipu diri sendiri. Begitu juga orang beriman itu tidak bisa ditipu. Ya, mereka menipu diri sendiri, karena ini jelas ayatnya. Wa may yukhadi'una Allaha wallazina amanu, mereka menipu Allah, ya. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, bizhari khilafi ma abtanu minal kufri. Ya, ini beda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, di dalam mulutnya itu seolah-olah menipu, padahal mereka tidak menipu, ya, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi beda apa yang dilahirkan dan apa yang disembunyikan. Yang dilahirkan itu keimanan, yang disembunyikan itu adalah kekufuran. Ya, ini maksudnya liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah, karena untuk mendapatkan kesenangan duniawi, ya, kesenangan duniawi. Makanya itu ada ulama pernah
ditanya siapakah orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu orang yang menjual dunianya, menjual agamanya untuk dunianya. Ya. Beda orang yang beriman, dia jual dunianya untuk agamanya. Kalau ini dia jual agamanya untuk dunianya sendiri. Tetapi ada lagi yang lebih bodoh, yaitu dia jual agamanya untuk dunianya orang lain, ya, bukan untuk dunianya diri sendiri. Kalau yang bodoh itu dia jual agamanya untuk dunianya sendiri. Tapi yang lebih bodoh lagi, dia jual agamanya untuk dunianya orang lain, untuk dunianya orang kafir, ya. Nauzubillahi min zalik. Banyak sekarang di antara kita dia korbankan agamanya. Ya, ini makanya bi khilafi di sini dijelaskan bi izhari khilafi ma abtanu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Jadi dia nampakkan apa yang dia sembunyikan. Ya, dia nampakkan apa yang dia sembunyikan berupa kekafiran. Jadi dia nampakkan keimanan dengan menyembunyikan kekafiran untuk membela kehidupan duniawinya, ya, untuk memenuhi kehidupan duniawinya. Ini seolah-olah menipu, ya, menipu. Padahal dia tidak bisa menipu, karena orang Allah itu tidak bisa ditipu. Begitu juga orang yang beriman tidak bisa ditipu, tetapi mereka menipu diri sendiri. Ya, ini dijelaskan wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Ya, tetapi mereka tidak menipu Allah dan orang yang beriman kecuali diri mereka sendiri. Nah, jadi dia merugikan diri sendiri. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, kejahatannya itu kembali kepada dirinya. Kalau ada orang berbuat baik, itu kebaikannya juga kembali kepada dirinya. Li'anna wabala khidaihim raji'un ilaihim. Ya, karena keadaan tipuan mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi kerugian itu kembali kepada mereka sendiri. Ya. Nah, ini dijelaskan bahwa tipuan itu kembali kepada mereka sendiri. Ya. Karena mereka menyembunyikan apa yang berupa kekafiran, dan mereka menampakkan sesuatu yang beriman, ya, padahal sesungguhnya mereka orang kafir, ya. Wa ma yash'urun, ya, mereka tidak merasa. Jadi kalau dia mengatakan saya beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Nah, itu seolah-olah mereka menipu, tapi sebenarnya menipu diri sendiri. Nah, dan mereka tidak merasa itu. Ya. Makanya dia bohongi Allah, dia bohongi Rasul, dia bohongi orang beriman. Ya. Tetapi itu dosanya, azabnya nanti akan didapatkan di akhirat. Wa ma yash'urun. Mereka tidak merasa. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim. Nah, dia tahu itu sebenarnya tipuan itu untuk mereka sendiri. Ya. Wal muhada'atu huna min wahidin ka aqabtal lissa wa zikrillahi fiha tahsin. Ya, jadi di situ seperti
menipu orang-orang yang mencuri itu, ya, mencuri kalau dia berbohong, ya, padahal dia tahu dirinya mencuri, ya, walaupun dia mengaku tidak mencuri, nah, itu merugikan dirinya sendiri. Nah, jadi inilah ciri-ciri orang munafik, ya. Orang munafik itu orang yang kalau berbicara dia berbohong, ya. Kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau dia dipercaya dia khianat. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ini kalau kita mau belajar bahasa Arab, ya, di sini wa ma yukhadi'una itu fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu wawunya itu wawul jamaah. Nah, jadi di sini yukhadi'una fi'lun mudhari. Ya. Wa alamatu raf'ihi, ya, al waw, ya, al waw. Jadi waw itu domirnya, ya, wawul jamaah. Jadi fa'ilnya ini adalah wawul jamaah. Kemudian Allah itu maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih, wa alamatu nasbihi wa fa'iluhu, ya, domirun, ya, itu domir yaitu wawul jamaah. Allah itu maf'ulun bihi mansubun, ya, mansubun, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yukhadi'una Allah itu wallazina amanu, yaitu maf'ulun bihi as-sani, ya. Kemudian itu jadi yukhadi'una dari kata khada'a yukhadi'u, yukhadi'una itu mereka menipu, mereka menipu. Ya, saya kira ini dulu, ya, bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, ya. Di sini saya ingin tuliskan doa itu yang terakhir. Allahumma, ya Allah, ij'al, Allah nanti dicatat, ya, ij'al, karena ini khaira, ya, Allahumma ij'al khaira umri, ya, khaira umri, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku akhirahu, ya, waj'al khaira, dan jadikanlah sebaik-baik amalku a'mali khawatimahu, penghabisannya. Waj'al dan jadikanlah sebaik-baik hariku khaira ayyami, ya, yauma adalah hari alqaka fihi, ya, ini, ya, ini bisa ditulis, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma ja'al khaira umri, ya Allah jadikanlah khaira umri sebaik-baik umurku akhirahu, yang terakhir, ya. Mudah-mudahan kita, karena ini umur kita ini tidak tentu
apakah panjang atau pendek, yang menentukan itu Allah, tapi kita inginkan umur yang terbaik itu kalau terakhir. Waj'al khaira a'mali, ya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku khawatimahu, penghabisannya. Waj'al khaira ayyami, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku bertemu denganmu, yaitu hari kiamat. Ya, hari kiamat, jadi orang yang masuk surga itu akan ketemu dengan Allah secara langsung. Itu hari yang paling baik. Ya, kita inginkan itu masuk surga. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau saya yang mau bertanya? Ya, silakan maju ke depan. Berdiri. Ya. Maju di depan, ya, supaya kita lihat apa pertanyaannya. Ya, silakan maju. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfikar, kelas 6. Kelas 6. Oke. Pertanyaan yang saya angkat pada kajian kita pada hari ini itu berangkat dari menjual agamanya. Ya. Mungkin bisa dipaparkan Ustaz, salah satu contoh kecil menjual agama di dalam masyarakat. Oke. Bisa dipertanyaan? Oh ya, itu ya. Silakan. Pertanyaan kedua, bagaimana akhlak yang mestinya ketika menghadapi orang-orang munafik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, supaya tidak lupa ya, karena biasa saya lupa. Langsung dijawab ya. Jadi itu tadi menjual menjual agama ya, untuk dunianya. Yang dimaksud menjual agama di sini ya, dia tahu bahwa ini halal, ini haram, tapi dia bilang yang haram halal, yang halal dia bilang haram. Nah, padahal dia tahu itu, karena dia inginkan orang lain bahagia ya, sehingga dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, umpamanya BPJS dulu haram, sekarang menjadi halal. Nah, itu kenapa? Karena dia inginkan dunia, dia inginkan jabatan, dia inginkan supaya dipuji ya oleh orang kafir. Jadi dia bermuka dua ya. Kepada orang beriman dia mengatakan yang saya beriman, tetapi kalau dia berhadapan dengan orang kafir, dia mengatakan kita sekelompok ya. Jadi dia mau jelek-jelekan Islam, padahal dia tahu itu Islam baik, karena dia berhadapan dengan orang kafir yang bagus dunianya, karena menginginkan dunia. Ya, beda dengan orang yang menjual dunianya untuk agamanya, seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu habis hartanya ya untuk agama. Terus ditanya oleh Rasulullah, jadi untuk kamu apa yang kamu simpan? Dia bilang cukup Allah dan Rasulnya. Nah, itu kalau Umar separuh hartanya untuk agama. Ya, ada orang dia jual kurmanya untuk agama ya. Pernah ada orang yang ketinggalan sholat jamaahnya di masjid, gara-gara dia perhatikan kebunnya baru satu kali, padahal sebelumnya tidak pernah terlambat.
tapi karena dia kebunnya dia perhatikan, akhirnya terlambat. Makanya dia kasih kurma semua itu untuk agama, supaya tidak lagi terlambat sholat jamaahnya. Nah, itu bedanya. Ada orang jual dunianya untuk agamanya, tetapi ada juga sebaliknya, dia jual agamanya untuk dunianya. Itu tadi yang orang munafik. Bagaimana menghadapi orang munafik? Wah, ini susah kalau orang munafik ya. Lebih gampang itu menghadapi orang kafir daripada orang munafik. Karena orang munafik itu kalau di depan dia baik, ya, dia baik, senyum, dia memuji-muji. Tetapi kalau di belakang, wah, dia menjelek-jelekkan. Ya, itu orang munafik. Dia bermuka dua supaya disenangi orang beriman, juga disenangi sama orang kafir, tetapi untuk menghancurkan orang yang beriman. Makanya ciri-ciri orang kafir untuk menghancurkan orang Islam dan agama Islam itu melalui orang munafik. Ya, orang munafik. Karena orang munafik itu ya senang kepada orang kafir, tidak senang kepada orang beriman. Sehingga dengan jalan menipu. Ya, menipu. Makanya itu biasa penipu itu bagus penampilannya ya. Bagus tutur katanya, bagus pakaiannya, sopan, tetapi dia sesungguhnya menipu. Karena ada yang dia inginkan ya dari orang yang mau ditipu itu. Nah, jadi kita harus hati-hati, waspada. Nah, jadi cara mengetahuinya itu ya lewat orang lain, tidak bisa lewat dia langsung. Saya kira itu jawaban saya. Masih ada mungkin pertanyaan? Masih ada? Kalau tidak ada, mau ditanya, ya silakan. Itu aja ya, maju. Mic. Waalaikumsalam. Coba ulangi. Apa yang akan terjadi ketika seseorang telah melanggar nilai-nilai agama? Telah Nilai-nilai agama. apa? Apa yang akan terjadi ketika seseorang telah melanggar nilai-nilai agama? Oh, apa yang akan terjadi setelah orang-orang melanggar ya nilai-nilai agama? Ya, ini pelanggaran itu ya, kalau kita melanggar itu pasti ada sanksinya, ya, baik duniawi maupun ukhrawi, ya. Ya, kalaupun tidak di dunia, ya pasti di akhirat. Ya, kalau di akhirat itu tidak mungkin akan lepas daripada azab. Kalau di dunia mungkin bisa, ya, seperti orang yang diadili karena melanggar, tetapi dia punya alasan, punya bukti bahwa dia benar padahal salah, ya bisa dia bebas dari hukum dunia, tetapi di akhirat dia tidak bisa bebas. Ya, seperti hakim
Ya, hakim itu sebagaimana dikatakan oleh Rasul ada 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Hakim yang masuk neraka itu dia tidak tahu hukum sehingga dia tidak menghukum dengan benar, ya, karena dia tidak tahu hukum yang benar, itu masuk neraka. Yang kedua, dia tahu hukum yang benar tetapi dia tidak menghukum yang secara benar. Jadi orang yang benar dia salahkan, orang yang salah dia benarkan. Kalau yang tadi orang yang bisa saja orang benar dia salahkan karena tidak tahu, ya, atau dia salahkan orang benar karena tidak tahu. Ini dia tahu. Dan yang masuk surga itu kalau dia tahu hukum yang benar, lalu dia menghukum secara benar. Ya, jadi bisa saja dia selamat di dunia, tetapi tidak selamat di akhirat. Jadi sanksi itu ya pasti kalau tidak dapat di dunia, ya pasti di akhirat. Kalau di dunia ini ya seperti kalau mencuri, ya kedapatan, ya pasti dia dihakimi masa. Tapi kalau dia selamat dari penghakiman masa, tetapi di akhirat pasti tidak akan selamat. Ya, saya kira itu jawaban saya, Dik. Ada lagi? Ya. Ya, kalau tidak ada, saya bertanya ya. Saya tunjuk saja ya. Tadi saya sudah jelaskan tanda-tanda orang munafik. Itu yang pakai songkok. Kamu, yang songkok putih ini, ya, berdiri. Songkok haji, ya kamu, ya. Tanda-tanda orang munafik 1. Berdiri. Apa kau percaya? Ya, Ajib. Tanda-tanda orang munafik 1. Kalau dia berbicara dia berbohong. Kamu yang kedua. Tanda-tanda orang munafik. Yang kedua. Yang kedua. Ya, apabila dia berjanji dia ingkari. Yang ketiga ini. Kamu, apa ciri-ciri orang munafik? Ya, berdiri. Yang ketiga, 1, kalau dia berbicara dia bohong. Kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau ketiga, kalau dia diberi amanah atau diberi kepercayaan dia khianat, ya. Itu ada hadisnya. Hadisnya itu ayatul, ya, coba dihafalkan ya. Ayatul munafiki. Ya. Ayatul munafiki. Salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza hadasa kazaba. Apabila dia berbicara dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Wa iza tumina khana. Kalau dia diberi amanah dia khianat. Perlu ditulis sini atau enggak usah? Atau dihafal saja? Ya, dihafal ya. Ya, nanti masing-masing pekerjaan rumah ya ditulis pekan depan nanti saya periksa tes ya, ditulis hadisnya dengan artinya ya, masing-masing di rumah nanti dikerjakan, pekan depan nanti ditanya, diperlihatkan. Ya, sekian, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.